Shalom, selamat hari Minggu Bapak, Ibu, Saudara-saudari dalam Kristus. Kembali kita akan beribadah pada minggu yang keempat sekaligus juga Prapaskah ke-6 menjelang Paskah pada tahun 2021. Alangkah sukacitanya kita boleh mendapatkan kesehatan sehingga kita dapat menjalin kehidupan kita sehari-hari. Mari kita menghampiri hadirat Tuhan. Kita beribadah kepadanya. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara-saudari bangkit berdiri. Kita akan mengatakan pujian kita berupa Bapa Surgawi, ajarku mengenal. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Karena rencana-Mu indah bagiku. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau senantiasa memeliharakan kehidupan kami, anak-anak-Mu, umat yang percaya kepadamu. Kami bersyukur, kami beroleh kesehatan, kami beroleh kekuatan untuk menjalani ibadah di hari Minggu ini. Tuhan, kami menyerahkan akan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam pimpinan Tuhan, dan kiranya dengan pertolongan Roh Kudus, kami dapat dimampukan untuk beribadah, memberikan yang terbaik kepadamu. Ajar kami sungguh memuji, memuliakan nama-Mu, dan sungguh-sungguh dalam mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami peralaskan akan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan membaca Mazmur yang terambil dari Mazmur 119 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara-saudari. Mazmur 119 ayat 1 sampai 16. Demikianlah firman Tuhan. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela, yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati,
yang juga tidak melakukan kejahatan, tetapi yang hidup menurut jalan-jalan yang ditunjukkannya. Engkau sendiri telah menyampaikan titah-titahmu supaya dipegang dengan sungguh-sungguh. Sekiranya hidupku tentu untuk berpegang pada ketetapanmu, maka aku tidak akan mendapat malu apabila aku mengamat-amati segala perintahmu. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukummu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dengan segenap hatiku, aku mencari Engkau. Janganlah biarkan aku menyimpang dari perintah-perintah-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Terpujilah Engkau, ya Tuhan. Ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu kepadaku. Dengan bibirku aku menceritakan segala hukum yang Kau ucapkan. Atas petunjuk peringatan-peringatan-Mu, aku bergembira seperti atas segala harta. Aku hendak merenungkan titah-titah-Mu dan mengamat-amati jalan-jalan-Mu. Aku akan bergemar dalam ketetapan-ketetapan-Mu. Firman-Mu tidak akan kulupakan. Amin. Sedemikian firman Tuhan yang sudah kita baca bersama dalam Mazmur 119. Dalam ibadah ini kita diingatkan agar kehidupan kita sungguh-sungguh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan merenungkan firman-Nya hari lepas hari, kita pun dimampukan untuk mengenal Dia. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita juga diminta untuk hidup seturut dengan kehendak-Nya sebagai bukti bahwa Tuhan juga mengenal kita. Kita akan memasuki firman Tuhan, sebelumnya kita akan memuji Tuhan dengan pujian Mengenal-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Shalom Ibu Bapak yang terkasih. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita terlebih dahulu berdoa.
Bapa Surgawi, kami siap menanti sabdamu dan kami memohon Roh-Mu lah yang kudus yang menolong kami, agar kami dapat mengerti akan kehendak-Mu dan melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Matius pasal 16 ayat 13 sampai 20. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Ibu bapak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan merenungkan tentang sebuah tema, yaitu sudah kenal Kristus? Oke. Apakah Kristus juga kenal saudara? Setiap orang Kristen pasti mengetahui siapa Yesus. Walau setiap orang Kristen belum tentu kenal Kristus secara mendalam. Mengetahui berbeda dengan mengenal. Banyak orang Kristen berpikir bahwa mengikut Yesus atau menjadi pengikut Kristus itu gampang. Bahkan bisa menjadi gampangan. Yang penting percaya kepada Yesus, percaya nanti pasti masuk surga. Apakah pemahaman seperti itu? Itukah yang Yesus inginkan dalam kehidupan kita? Itukah benar yang kita kenal bahwa itu yang Tuhan Yesus inginkan, harapkan dari kehidupan kita? Bagaimana kita dapat hari ini belajar secara mendalam, mengenal Kristus dan juga Kristus mengenal kita? Di dalam Matius pasal 16 ayat 15, Yesus bertanya kepada para murid, tapi apa katamu, siapakah aku ini? Ada yang mengatakan Nabi Elia, Yohanes Pembaptis, Yeremia, ataupun nabi yang lain. Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan kemudian Tuhan Yesus menjawab, berbahagialah engkau Simon, tetapi bukan kamu yang menyatakannya, tetapi Allah yang menyatakannya. Nah, apa yang dimaksud dengan Mesias? Mesias adalah Kristus. Mesias adalah yang diurapi, yang akan menjadi pembebas bangsa Israel, akan menjadi raja bagi orang Israel yang luar biasa. Tentu pengakuan ini tidak terlepas dari pengalaman Simon Petrus bersama dengan Tuhan Yesus. Kurang lebih selama 3 tahun. Yesus dikenal murid-murid sebagai sosok yang luar biasa, menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, mengampuni orang berdosa, meneduhkan alam, dan banyak lagi. Membuat mujizat roti dan ikan menjadi banyak. Sehingga gambaran yang dimiliki oleh para murid adalah Yesus adalah raja orang Yahudi yang diharapkan menjadi raja bagi orang Israel, menjadi pembebas. Itu adalah Mesias,
sang pembebas, sang raja. Gambaran ini mau digambarkan bahwa Mesias itu adalah sosok yang kuat, menghalau penjajah, membebaskan dari penderitaan. Itulah gambaran Simon Petrus tentang Yesus yang adalah Mesias dalam pengakuannya. Akan tetapi pada kesempatan lain, satu perikop sesudahnya, itu Matius pasal 16 ayat 21, Yesus menyampaikan bahwa dirinya akan menderita, mati dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Ketika Yesus menyampaikan hal demikian, Petrus menegur kepada Yesus bahwa itu tidak akan terjadi. Tidak akan engkau mati, dibunuh, menderita, dan bangkit. Kenapa Petrus menegur Yesus demikian? Karena di mata Petrus, Mesias itu harus yang kuat, gagah berani, melawan musuh, tidak menderita. Dia adalah raja. Nah, apa tanggapan Yesus terhadap Petrus yang menegur demikian? Enyahlah iblis, engkau bukan memikirkan apa kehendak Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia. Engkau bukan memikirkan apa yang menjadi kehendak Allah, tetapi engkau memikirkan apa yang menjadi pikiran manusia. Dari percakapan ini menunjukkan bahwa Petrus tahu Yesus, tapi Petrus belum kenal betul Yesus. Petrus kenal dalam sebuah harapan yang luar biasa, yang wah, Kristus Raja yang diurapi, sang pembebas. Tapi Petrus belum kenal apa yang menjadi kehendak dari Tuhan Yesus, apa yang menjadi dari rancangannya, yaitu menderita, pikul salib, dibunuh, dan bangkit pada hari yang ketiga. Berbicara soal kehendak Yesus, masih di dalam Matius pasal 16 ya, ayat 24, maju satu perikop lagi. Dikatakan di ayat yang ke-24, lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Dari sini Yesus mau menyampaikan bahwa menjadi pengikutnya, iman percaya, lebih dari sekadar ucapan, ya saya percaya engkau Yesus, ya saya percaya engkau Tuhan. Yesus mengharapkan lebih daripada itu. Itu yang menjadi kehendaknya. Yesus mengharapkan kita mengenal lebih mendalam. Dan Yesus di sini menyampaikan secara jelas, kalau setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut Dia. Apa artinya menyangkal diri? Menyangkal diri artinya kita menempatkan Yesus sebagai pusat dalam kehidupan kita, pusat, sehingga kita kita artinya menyalipkan keinginan daging, ya. Kita menempatkan Tuhan sebagai Tuan, Raja dalam kehidupan kita, dan kita hambanya. Keinginan daging kita salibkan, ya. Jadi Tuhan adalah Raja dan kita adalah hamba. Ego kita ditaruh di nomor sekian, tapi Tuhan yang utama dan yang pertama. Apa artinya kemudian memikul salib? Memikul salibnya artinya akan ada penderitaan. Akan ada penderitaan. Karena kebenaran, karena berbuat benar, karena iman kepada Kristus kita dapat menderita. Nah itu adalah harga yang harus dibayar. Nggak gampang kan? Menderita karena Kristus dalam sebuah kebenaran, mematikan ego. Dan yang ketiga, mengikut aku. Mengikut aku artinya menempatkan, meneladani kehidupan Yesus. Kehidupan Yesus kita teladani, ucapannya, perbuatannya, segala sesuatu yang Yesus hadirkan menjadi gaya hidupnya kita teladani. Gaya kehidupan Yesus menjadi gaya kehidupan kita. Perkataan Tuhan Yesus menjadi perkataan kehidupan kita. Menjadi teladan. Kristus menjadi teladan dalam kehidupan kita, dan kita menjadi teladan yang meneladankan Kristus bagi orang-orang. Nah, jadi itu yang disebut dengan kehendak Kristus lebih mendalam. Dengan demikian, mengenal Kristus harusnya mengenal lebih mendalam. Apa yang Dia inginkan, apa yang Dia mau untuk kita lakukan. Lebih dari sekadar mengakui Engkau adalah Tuhan. Tapi gaya kehidupan kita mesti berubah meneladani Yesus. Mengutamakan Kristus, mengutamakan orang lain. Nah, juga kemudian muncul pertanyaan selanjutnya. Apakah Kristus kenal kita?
apakah Kristus kenal saudara? Kita dapat dengan gampang menjawab, oh pasti dong Yesus kenal saya. Tapi ada hal yang unik yang mau kita lihat secara lebih mendalam di dalam Matius pasal 10 ayat 33. Di dalam Matius pasal 10 ayat 33 dikatakan begini. Matius 10 ayat 33 ya. 32 ya. Matius pasal 10 ayat 32 sampai 33. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapakku yang di sorga. Dari sini Yesus mau mengingatkan kita, kalau kita mengakui, mengenal, melakukan kehendak Tuhan, Ia pun akan mengakui, Yesus pun akan mengakui kita di hadapan Bapa di surga. Tapi kalau kita menyangkal Yesus dalam pengertian mengingkari, tidak kenal, atau tidak menempatkan Tuhan di dalam kehidupan kita yang utama dan yang pertama, kalau kita tidak mengetahui, tidak mengenal Kristus lebih mendalam, atau bahkan kita mengingkari iman kepada Yesus, maka Yesus pun akan menyangkal kita di depan Bapa. Jadi kalau kita mengatakan, aku tak kenal Yesus, kita sudah percaya kepada Yesus, tapi kemudian kita mengingkari iman kita karena satu dan lain hal, kita mengingkari iman, kita menyangkal iman, dan juga misalkan, aku tak kenal Yesus, maka dapat saja Yesus pun berkata, aku pun tak mengenal engkau, karena engkau tidak melakukan apa yang ku kehendaki. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, mengenal Kristus itu dalam. Menjadi pengikut Yesus itu bukan gampangan, tapi ada harga yang harus dibayar dalam kehidupan kita. Ada harga yang harus dibayar dalam kehidupan kita. Mengenal Kristus artinya kenal apa kehendaknya. Sudahkah kita melakukan kehendaknya? Kita menempatkan Yesus sebagai Raja dan Tuan dalam kehidupan kita, dan kita menjadi hambanya. Kalau kita menempatkan Yesus kalau kita menempatkan Yesus sebagai Raja dalam kehidupan kita dan kita sebagai hamba, harusnya kita menyalipkan ego kita. Kita melepaskan kebencian, kita melepaskan dendam, kita melepaskan amarah, kita melepaskan sakit hati. Dan kemudian kita menjadi berkat bagi orang lain, menjadi pembawa damai, menjadi orang yang mau mengampuni orang lain. Dan kalau kita salah, mau mengakui kesalahan kita. Ibu bapak yang terkasih, ada seorang bapak yang baru menjadi pengikut Yesus, baru menjadi Kristen. Lalu ia ditanya oleh seorang anak remaja, dia ditanya oleh seorang anak remaja, Bapak kan baru menjadi Kristen? Iya. Bapak baru dibaptis? Iya. Artinya si bapak ini baru menerima Kristus di usianya yang sudah dewasa. Kemudian ketika ditanya, apakah Bapak tahu di mana kota Yesus dilahirkan? Apakah Bapak tahu di kota mana Yesus dilahirkan? Bapak ini mengatakan, saya tidak tahu. Lah Bapak kan pengikut Yesus, masa hal-hal seperti itu tidak tahu? Kemudian si bapak ini menjelaskan, memang ada banyak hal yang saya belum tahu dari Tuhan Yesus. Tapi yang saya tahu bahwa ketika saya menerima Yesus, Tuhan menginginkan, menghendaki untuk hidupku berubah. Kalau aku mau kenal Yesus, Tuhan pun ingin kehidupanku berubah. Dulu saya orangnya pemarah, suka mukul dan mabuk-mabukan. Tapi sejak saya menerima Yesus, saya tahu itu salah dan saya mau melepaskan itu semua. Saya mau jadi orang yang menjadi berkat. Saya tidak mau jadi orang yang menyimpan kebencian, menyimpan dendam. Saya tidak mau. Saya ingin hidup menjadi berkat. Saya ingin melakukan apa yang Tuhan kehendaki dan melepaskan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Aku ingin melepaskan kebencian, amarah, sakit hati. Dan sebaliknya aku ingin hidup menjadi berkat. Ibu bapak yang terkasih, sudahkah kita melakukan apa yang Tuhan kehendaki? Apa yang Tuhan inginkan? Kalau kita kenal Yesus, kita pun harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Karena Kristus yang terlebih dahulu mengasihi kita.
Ada sebuah lagu yang mengingatkan bahwa hidup kita ini seperti kitab yang terbuka, dibaca semua orang. Di dalam NKB pasal 204 NKB, nyanyian Kidung Baru, nyanyikanlah Kidung Baru 204 dengan judul Di Dunia Yang Penuh Cemar. Lagunya begini. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh, nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu, nyatakan Yesus dalammu. Ibu bapak yang terkasih, ketika kita menerima Kristus, hidup kita harusnya berubah. Setiap orang yang melihat hidup kita harusnya melihat Yesus di dalam kehidupan kita, karena kita adalah kitab yang terbuka yang dibaca semua orang. Ibu bapak yang terkasih, teruslah mengenal Kristus lebih mendalam. Dan Kristus menjadi Raja, Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Dan sekarang saya rindu untuk berdoa bersama dengan ibu bapak. Kita menaikkan doa syafaat. Bapa yang di sorga, kami bersyukur pada kesempatan saat ini, kami masih punya kesempatan untuk merenungkan sabda-Mu. Tuhan, kami hendak berdoa untuk para ibu bapak lansia. Pauk Tomang, Tuhan yang kiranya senantiasa melimpahkan kesehatan, pertolongan, perlindungan dari segala wabah. Tuhan yang memberkati setiap kami dalam aktivitas kami sehari-hari, sehingga apa yang kami lakukan dapat menjadi berkat. Tuhan yang memberkati kesehatan kami, agar dengan waktu yang Tuhan berikan, hidup kami menjadi berkat. Tuhan juga yang memberkati setiap kami dalam rumah tangga, bersama dengan anak ataupun cucu. Tuhan memberikan kami hikmat, agar kami dapat menghadirkan damai sejahtera dari Tuhan. Tuhan juga yang tetap memberikan kami sukacita, bahkan di dalam masa lansia, kami tetap ceria dan menjadi berkat. Tuhan berkati setiap kami, ibu bapak ataupun juga lansia, Pauk Tomang. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, setelah kita diberkati dengan firman Tuhan, marilah kita meresponsnya dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Saya undang Bapak, Ibu, Saudara bangkit berdiri bersama dengan jemaat di segala abad dan tempat kita mengucapkan demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini kita akan memberikan persembahan, sebagaimana setiap hari Minggu persembahan dapat ditransfer ke rekening Gereja Pauk Tomang sebagaimana yang tercantum dalam layar video Bapak Ibu sekalian. Mohon kesediaan Bapak Ibu Saudara jika sudah transfer untuk memberikan informasi kepada salah satu majelis atau kepada bendahara majelis. Atas mana segenap majelis mengucapkan terima kasih atas persembahan Bapak Ibu Saudara. Warta jemaat, firman Tuhan pada
kebaktian hari Minggu Prapaskah yang ke-6 ini telah dilayani oleh Bapak Pendeta Peter Abednego, dan atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pendeta Peter Abednego. Kiranya Tuhan memberkati baik kehidupan Bapak sekeluarga maupun pelayanan Bapak di GKI dan di mana-mana tempat. Untuk minggu yang akan datang, kita masuk dalam ibadah Paskah, dan Paskah diadakan pada sore hari Minggu jam 6 sore, dan firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Evangelis Ronald Oroh. Sebelum firman Tuhan, nanti akan ditayangkan juga sebuah film pendek berjudul Jejak, persembahan dari Teater Starlight. Kiranya itu boleh menjadi berkat bagi kita semua. Untuk ibadah Komisi Pemuda setiap hari Minggu jam 3:30 sore, baik di lokasi maupun secara online dilakukan. Untuk kebaktian remaja setiap hari Minggu jam 1:30 hanya secara online, dan kebaktian sekolah minggu hanya secara online jam 11 setiap hari Minggu. Mari kita dukung setiap pemuda, remaja, anak-anak kita untuk mengikuti ibadah-ibadah tersebut. Kita akan masuk dalam penutup. Marilah kita menghayati kembali apakah sungguh-sungguh kita sudah mengasihi Kristus, bukan hanya mengenal tetapi dikenal oleh Kristus sesuai dengan kehidupan kita hari lepas hari. Kita nyatakan itu dengan pujian, selidiki aku. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.
Ibadah telah selesai, silakan Bapak Ibu duduk untuk bersaat teduh sejenak. Selamat hari Minggu Bapak Ibu Saudara, sampai jumpa di minggu yang akan datang, sampai jumpa di Minggu Paskah. Tuhan memberkati.